Berarti ibu mengatakan Ismail anak haram atau anak sah? Susah kali kau bang. Udah aku bilang dia anak salah dulu. Anak salah dulu. Apa Ragu, sih? ragu dia. Iya, sekarang kutanya. Oh bang, Gak kutanya. usah nanya, jawab dulu ah. Bagus. Udah punya istri 2. Kan Masa nih punya istri 2. Nah, lahirlah dari istrimu yang pertama anak. Dari istrimu yang kedua dulu anakmu lahir. Ini membahas Abraham bukan istri orang lain. Ya sama aja. Lo kok sama? Ya sama. Ya iyalah. Kedudukan istrinya sekarang. Tadi kan mau menjawab saya anak zina atau anak haram kan? Nah, sekarang saya tanya dulu pribadi. Tanya itu Ismail itu anak haram apa anak sah? Makanya dengar dulu ini siapa? Ya jawab saja ah. Bang Andi diam dulu Bang Andi. Dijawab saja dulu. Saya nggak suka ngobrol sama Anda. Mute. Ya dijawab dulu itu. Saya ngomong sama Bang Juma. Gua mute. Tutup. Terusin Bang Juma, dia nggak mau jawab. Lanjut. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang pemberkatan, tadi kan saya minta, kalau kami di Islam, kan dalilnya, aku akan memberkati siapapun. Siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah kami, dalam sehari semalam, itu pemberkatannya setiap kami sholat, kami memberkati Abraham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Kami memberkati Nabi Ibrahim setiap kami ibadah. Aku akan memberkati. Nah kami memberkati. Sekarang tolong tunjukkan di mana saudara Kristen memberkati Ibrahim. Keturunannya dilaknat itu nggak boleh. Loh, wa ala ali dan begitu juga keluarga Abraham. Kami memberkati mereka. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham. Tunjukkan. Yesus keturunan Abraham dikutuk di atas tiang salib. Menjadi lari topik. Sekarang saya mau tanya, Bang. Buktinya kami umat Islam memuliakan Yesus. Dia manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kalian manusia terkutuk mati di atas tiang salib. Siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya? Ya Kristen. Sekarang pertanyaan saya, kami umat Islam memberkati Abraham. Setiap kami sholat, kami selalu mengatakan Abraham. Bahkan menyebut namanya pun kami katakan Ibrahim alaihi salam. Kami memberkati beliau. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham itu mana? Tunjuk. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Susah karena memang Kristen tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama. Kalau ibu nggak kondusif, nggak nyambung, saya turunin. Gua mute aja. Ganti yang lain, ganti pemain. Anda diam. Anda diam. Nggak mau kondusif, silakan beresi Matupang, silakan. Silakan Bu, Matupang. terkait dengan sabar sedikit Bang Andi ya. Untuk ibu ini. Dengarkan, di mute aja ibunya Bang Andi, di mute. Dengarkan saya Bu ya. Tentang Nabi Ismail dibandingkan Ishak. Ismail itu bukan nabi. Itu dikutuk lagi. Bukan, memang kalau Allahu Akbar, Masya Allah. Ismail itu bukan nabi, Bang. Allahu Akbar. Kalau Ishak? Itu bukan nabi, itu anak perjanjian itu, Bang. Bukan nabi. Ya, nabi itu versi nabi ya, Bang. Biar kau tahu kenabian. Kenabian itu membawa pesan. Oh gitu. Jadi Ishak bukan nabi. Hah? Jadi Ishak bukan nabi. Bukan. Jadi Ishak tidak pernah memberi pesan kepada keturunannya. Siapa? Ishak tidak pernah kemudian. Bukan nabi. Iya, Masa sih? Perjanjian. Anak perjanjian artinya dari keturunannya lah Tuhan akan menggenapi perjanjiannya. Itu lebih besar, bukan nabi. Oh, bukan nabi ya? Biar tahu ya Bang, nabi. Itu yang membawa peringatan kepada bangsa manusia, biar tahu versi ini. Makanya saya ajarin Bu ya. Saya ajarin ya. Ayub pun bukan nabi, Bang. Ayub itu orangnya benar. Saya ajarin ya Bu ya. Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Kejadian 26 nomor 24, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepada Ishak. Aduh, Anda belajar lagi Ibu, belajar lagi. Kalau orang belajar itu pasti akan tahu poinnya. Nah sekarang begini, terkait dengan Ismail dengan Ishak. Ulangan 21 nomor 17. Tetapi dia harus mengakui anak yang sulung.
anak dari istri yang tidak dicintainya itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala hartanya, sebab dialah kegagahannya dan pertama-tama dialah yang mempunyai hak kesulungannya. Sedangkan anak kedua dari istri yang dicintai hanya mendapatkan berapa? Ibu tahu? Ibu tahu? Itu perjanjian tentang siapa tuh, Bang? Pembagian warisan untuk Bani Israel, untuk Bani Abraham keturunan. Ya, Bu. Itu kaidahnya. Bukan Ah, perjanjian gitu. untuk Ismail. Kalau Abang bilang yang anak Nah, sekarang dari sulungnya Abraham itu Ishak. Dari kejadian aja tadi kita sudah bicara baik-baik. Tapi Siapa yang mana itu, Bang? Kejadian itu masuk udah sampai di mana, Bang? Loh. Pengaturan tentang seperti itu udah sampai setelah ada Israel, setelah ada Yakub. Ya, Lalu iya itu, tahu, ya, tahu. Tapi itu kan, nah sekarang mana cerita buktinya? Ismail, Mana cerita buktikan Ismail ke itu saya sudah putus. bahwa Jadi mana buktikan ke saya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk ke saya bahwa yang diambil, mau diperintahkan dikorbankan itu adalah perjanjian. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kalau ada saya turun nih sekarang, saya berhenti jadi apologet. Mana? Jangan Ismail kau bilang. Iya, mana? Ambillah anak perjanjian itu. Mana dalilnya? Ambillah anakmu. Kata yang ambil anakmu yang sulung. siapa yang sulung antara Ishak dan Ismail? Si Ishak, Bang. Ismail itu, Bang. Allahu Akbar. Ishak itu anak sulung bagi Sarah. Sekarang anak sulung bagi Abraham yang diminta, bukan bagi Sarah. Siapa anak sulung bagi Abraham? Janji Tuhan dari Sarah lah keturunan. Iya, Ismail dengar Ibu. Yang diminta untuk dikurbankan siapa? Anak sulung atau anak perjanjian? Kenapa? Yang diminta untuk dikorbankan anak sulung atau anak perjanjian? Bang. Anak apa? Anak sulung. Anak sulung. Udah selesai kita ya. Kita tinggalkan itu ya. Tapi bukan Ishak. Kenapa bukan Ismail? Kenapa bukan Ismail? Karena apa? Karena dia bukan anak Abraham yang anak Abraham yang dijanjikan Tuhan. Selesai. Waduh, Bang Zuma di Bennett. Ya udah, Sabar. Karena Ya, sabar dulu. Ismail itu Dengerin yang ditanya itu. yang dijanjikan Ish. Tuhan itu. Yang ditanya itu sama Bang Juma, dengerin. Anak sulung Abraham siapa? Anak sulung Ishak. Anak sulung Abraham Ishak. Ishak lah. Loh, Ismail bukan? Bukan. Anak pertama Abraham siapa? Ishak. Jadi Ishak lebih tua daripada Ismail. Iya. Bang Andi. Kuciluk bener ini perempuan nih. Bang Andi. Ishak. Bang Andi. Iya. Jadi menurut Abang, anak sulung Abraham siapa? Ya Ismail lah. Ishak. Dari mana jalan Ismail? Itu. Siapa anak pertamanya Abraham? Bang, saya tanya. Ishak Siapa? itu Siapa nama anak pertamanya Abraham? Hah? Siapa nama Sahabat anak pertamanya Ruri, Abraham? makasih ya. Sahabat Ruri, makasih. Syukran. teman-teman tanya. dibantu akunnya Bang Juma ini tolong Ya. di follow Di dan follow, di follow. di tap ya untuk ini live-nya teman-teman. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum ke Banyuma. Siapakah anak pertamanya Abraham? Jawab. Kok diam? Ishak. Ishak kan? Gepeng. Kami Ishak. Kalau saudara gepeng. Ismail itu Terusin bukan Banyuma. anak Ishak katanya. anak Ismail pertamanya. kenapa? Kenapa Ismail tidak jadi anak sulung? Kenapa? Karena dia adalah anak. Bukan Mana anak yang jalannya? dijanjikan Dari mana Tuhan. jalannya? Itu dia Ismail itu menjadi lahir anak-anak karena pertama. Karena Loh. Sarah memberikan suami. Oke ya. Dari mana jalannya kemudian Ismail itu adalah anak yang ini? Doa daripada Abraham itu apa? Sebelum punya anak, dengar dulu. Iya. Oke. Baik, saya jawab ya, Bang ya. Jadi Abraham menghabiskan usianya berdoa kepada Tuhan untuk minta anak.
Betul atau tidak? Oke, betul. Nah, doanya didengarkan tidak? Didengarkan melalui Nah, dengarkan dulu. Melalui anaknya yang bernama Tuhan mendengarkan doa. Siapa yang arti namanya adalah Tuhan mendengarkan? Ishak atau Ismail? Abang jangan salah, Tuhan mendengarkan itu. Saya ulang lagi. Siapa yang arti namanya Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan nggak bingung, begini bang. Yang pertama, saya nggak bingung. Dengar. Nggak bingung. Yang pertama, Jangan paksakan si ya Ismail Tuhan itu. itu menjawab doanya Abraham, tetapi melalui siapa? Kalau Fatim aja. bukan diperintahkan ambil budak itu oleh istri sahnya Abraham. Jadi begini, tidak ada jalannya Ismail itu jadi anak pertama. Karena apa? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi. Siapa yang namanya berarti Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan bingung. Jalu, kenapa enggak jawab? Kan cuma dua nama, Ismail dan Ishak. Ishak artinya tertawa. Kalau Ismail artinya apa? Iya, Tuhan menjawab doa. Masya Allah. Tapi bagaimana dulu? Hendaklah engkau, dengarkan. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu. Subhanallah. Jadi kemudian ketika Abraham berdoa, dia berdoa, doanya dikabulkan, doanya didengarkan. Apa doanya? Itu doanya siapa itu bang? Doanya si Hagarnya itu bang. Saya tanya dulu, doanya Abraham apa? Minta apa? Minta budak atau minta anak? Tuhan menjanjikannya itu bukan dari si Hagar, bukan dengan cara Sarah memberikan suaminya kepada Hagar. Yang berdoa kepada Tuhan adalah Abraham. Makanya Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, aku memberkati Ismail. Makanya yang bersunat bersama dengan Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya kita lihat berapa banyak pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sebagian bangsa, engkau beranak cucu yang banyak. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang punya keturunan paling banyak, Ishak atau Ismail? Kalau Anda mengatakan Ishak, mana keturunan Ishak sekarang? Kita tidak berbicara tentang keturunan bang di sini. Tidak, janji Tuhan kepada Abraham. Begini. Kita bukan berbicara berbanyak keturunan bang. Abang tadi membahas siapa anak sulung kan begitu. Anda baru masuk. Di Kejadian 17 Tuhan berjanji kepada Abraham. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan beranak cucu yang sangat banyak. Sekarang yang mengaplikasikan janji Tuhan kepada Abraham ini Ismail atau Ishak? Ishak bang. Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang? Ini bangsa Israel. Berapa juta? Itu kan yang terhitung bang. Iya, berapa Bangsa juta? Israel itu akan dikumpulkan Tuhan. Iya, di Indonesia di Indonesia aja dulu. Di Indonesia dulu, berapa banyak orang Arab, keturunan Arab dan keturunan Yahudi di Indonesia? Bisa nggak kita bandingkan? Kenapa? Keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak di Indonesia berapa banyak? Jangan abang yang datain yang di Arab, yang di Indonesia. Ya, Yang di contoh Eropa kecil ini itu aja dulu. Gitu bang. Kalau keturunan Ishak cuman ada di Israel, itu pun negaranya kecil, lebih luas Makassar. Belum tahu nanti abang. Itulah yang akan dibuktikan. cerita dongeng. Dia mengatakan, engkau akan beranak cucu yang sangat banyak, akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Mana bangsa-bangsa? Bangsa Israel, bangsa apa lagi? Ya, Dari Ishak bangsa Israel, bangsa apa lagi? Bangsa Yehuda, mana bangsa Yehuda? Benyamin mana? Nat mana? Sakar mana? Tak ada, habis.
Elizabeth aku turunkan dulu ya. Semangat Elizabeth, silahkan mengadu dulu kepada Bapak dan semangat untuk terus belajar. Padahal saya belum sampai ke endingnya loh. Saya mau mengatakan bahwa agama Kristen lah yang siang malam mengutuk Abraham sampai mereka bernasib malang. Muter-muter terus Bang. Ya, tadi dia membawa Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Antara Islam dan Kristen, Islam disibukkan memberkati Abraham siang dan malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Umat Islam setiap hari lidahnya penuh dengan pemberkatan kepada Abraham. Kristen mana pemberkatannya kepada Abraham? Ada, Bang Suma. Apa itu? Anaknya berasal dari budak. Ismail adalah budak. Anak haram, anak tidak sah. Abraham tidak sabaran. Itu kutukan semua tuh. Yesus terkutuk. Itu kutukan kepada Abraham itu, karena Yesus adalah cucu Abraham. Kutuk hukum Taurat itu adalah kutuk. Tuhannya Abraham diganti menjadi manusia. Oke, Korban yang diajarkan oleh Abraham berupa hewan diganti jadi manusia. Jadi yang sibuk mengutuk Abraham adalah Kristen, dan yang sibuk memberkati Abraham adalah umat Islam. Demikian, lanjut. Masya Allah, Oke, Bang takbir, Juma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman jangan lupa untuk di follow akunnya Bang Juma ya, karena ini sisa akun satu-satunya. Dan juga jangan lupa di tap-tap layarnya. Ya, sekarang saya perintahkan semua yang nonton 4.000 ini, minta tolong dengan rasa sukarela di follow sekarang akunnya Bang Juma. Tinggal satu ini loh, kalau ini habis gimana lagi? Ya di follow sekarang ya. Oke, makasih. Oke, makasih Bang Andi. Ya, kita sapa dulu nih Bang Story Keren. Sebentar ya Bang Bere. Jadi ini Bang Story Keren kemarin sempat berkeinginan untuk bersyahadat login. Apakah beliau datang kembali ke akun kita ini untuk login malam ini? Karena kemarin katanya dia ingin login bersama keluarganya. Selamat malam Bang Story Keren. Silakan dibuka mic-nya Bang. Story Keren. Assalamualaikum. Malam Bang, malam. Malam. Ya Bang, gimana kabarnya Bang? Baik-baik, puji Tuhan, amin. Alhamdulillah. Jadi gimana Bang untuk malam ini? Oh, baik-baik saja Bang. Apakah sudah niat dalam hati untuk bersyahadat malam ini jadi Bang? Atau masih Pastilah, ada? Bang. Kenapa Bang? Pasti. Pasti gimana nih Bang? Saya pasti Bang. Cuman tunggu waktu aja sini. Lagi Masih menunggu waktu. ya masih lagi masalah keluarga juga sini. Oh gitu ya Bang ya. Mungkin masih ada kebimbangan yang masih menjadi pertanyaan besar di diri Abang gitu Bang. Mungkin bisa sudah- Abang tanyakan di sini Sudah juga ada gitu. lagi. Sudah plong semua sih, cuman tunggu waktu aja. Oh tunggu waktu aja ya. Baiklah kalau gitu Bang. Baik, nggak apa-apa. Kita balikin ke topik dulu ya, Bos. Senang sih ini dengar Bang Zuma nih. Ya, dengar aja dulu. Bang Juma, menurut Bere tadi, anak tunggal, anak pertama Abraham itu adalah Ishak. Jadi Ismail ini adiknya Ishak menurut si Bere, Bang Juma. Gimana? Bere siapa? Ini nih, si Bere Apa katanya? Menurut dia, Abraham itu anak pertamanya namanya Ishak. Ismail itu adik. Wih, gitu. Bang Zuma tunggu. Saya tidak ada bilang begitu ya. Saya pertanyakan tadi. Tadi ngomong begitu, Iya loh, saya bilang, saya katakan memang. Saya tanya balik kalau gitu, dengerin. Iya, saya katakan. Ya, siapa anak pertamanya Abraham? Sebutkan. Jawab. Siapa anak pertamanya Abraham? Ishak, kan saya bilang Ishak. Ishak, Bang Juma. Jadi Anak Ismail anak pertamanya keberapa? Abraham Ishak. Tunggu Bang Zuma. Ya udah, diam. Biar saya jawab dulu, tunggu dulu, saya jawab. Ya. Sekarang gini, Hagar siapa Abraham? Sarai itu siapa Abraham? Hagar istrinya, Sarai istrinya juga. Tunggu dulu Bang. Yang saya tanya, Ya. yang dianggap anak pertama itu yang seperti apa? Iya, anak yang pertama, anak yang berasal dari kita yang pertama kali. Saya tanya Bang, Abang punya istri, iya kan?
Ya. Terus abang punya selingkuhan tapi tidak ada ikatan pernikahan. Yang menjadi anak sah abang itu siapa? Menjadi Dua-duanya anak saya. Ini dua-duanya. menuduh Abraham selingkuh berarti ini. Berarti Anda mengatakan Abraham berzina gitu? Loh, Waduh, parah ini. bukan Itulah begitu, yang Bang. dikatakan orang Kristen itu sibuk Dengar. mengutuk. Dengar Bang, kejadian ya. Dengar Bang, kejadian Marah kau. Jadi saudara mengutuk Abraham dengan mengatakan bahwa dia memiliki anak dari hasil zina. begini Bang. Ismail itu ada karena seizinnya Sarai. Bukan itu yang dibahas. Tadi jawab enggak dulu, saya luruskan dulu. Tidak ada ikatan. Anak tertua Abraham siapa? Anak tertua Abraham siapa? Ayo jawab, itu aja, nggak usah diputer. Anak pertama Abraham siapa? Kan saya bilang Ishak, karena Ismail itu Ishak. enggak. Oke, Karena baik. apa? Mana lebih tua? Mana lebih tua Abraham daripada Ismail? Mana lebih tua umurnya Abraham atau Ismail? Sorry, Ishak atau Ismail? Iya Ismail. Loh, anak pertama lebih muda umurnya daripada anak kedua. Persoalan catatan menjadi anak pertama dengan umur tidak bisa disamakan, Bang. Saya ulang kembali, mana lebih tua Ismail atau Ishak? Kan saya sudah jawab tadi. Siapa? Ya Ismail lebih tua. Oke, siapa anak pertamanya Abraham? Kalau ditanya Bang siapa anak pertama Abraham itu tetap Ishak. Karena apa? Ismail Ishak. itu Gimana ini coba Bang Juma ini pusing dia. dari ibu dengar Bang. Sebelum Sarai melahirkan itu tingkahnya si Hagar pun sudah beda. Makanya dikatakan dalam Kejadian 21 ayat ke-11 di Kejadian 21 itu Sarah itu menyuruh Abraham agar mengusir. Jadi maksud saudara pernikahan Nabi Abraham dengan Hagar itu tidak sah. Sejak kapan Hagar menikah dengan Abraham? Saya tanya, sejak kapan Sarah menikah dengan Abraham? Loh, Alkitab mencatatkan bahwa Sarah itu istri sah. Di mana tertulis? Di mana tertulis Sarah istri sah sementara Sarah pernah poliandri, pernah menikah dengan Firaun? Bang, dengar ya Bang ya. Kena lagi dia di sini. Enggak dengar Bang. Sarah pernah memiliki 2 suami. Tiga. Yang mana sebenarnya istri haram di sini? Ayo. Kalau Anda punya 2 istri, oke, satu Anda ambil dari pembantu, tapi pembantu Anda ini setelah Anda nikahi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain. Dibandingkan ada seorang istri yang menurut Anda sah, tapi dalam keadaan Anda menjadi suaminya, dia menikah dengan laki lain. Kira-kira yang sampah di situ siapa? Oke, biar ku jawab ya Bang ya. Yang sampah siapa? Yang jujur. Dengar Bang. Ya. Dengar ya biar ku jawab. Ini Kejadian 21. Ayo. Dengar dulu biar ku Ahi baca Sugi ya, Bang, ingat ya. datanya Ahi? Ingat. Alhamdulillah. Dengar biar ku baca ya Bang. Kejadian Ya. 12 10 sampai 20 Abraham di Mesir. Aku kan gimana ya kalian itu kita mau berdiskusi tapi kalian bicara Ya, semua. pertanyaan saya, ada istri, ya istri kedua, walaupun statusnya dia adalah budak menurut kalian, padahal dia adalah anak seorang raja dari Mesir. Ingat, Mesir tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Yang ada adalah Israel yang diperbudak oleh Mesir. Jangan dibalik. Sebenarnya yang budak di sini siapa? Oke, pahami itu dulu. Mesir tidak pernah diperbudak. Oleh karena itulah kemudian Hagar ini bukan anak budak, dia adalah anak seorang raja. Apa kedudukan seorang raja, anak raja itu? Permaisuri ya, bukan ya? Putri seorang raja itu apa kedudukannya? Anak raja. Anak raja dia itu, bukan budak, itu Sarah Hagar. Oke? Nah sekarang permasalahannya, Hagar ini tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh laki-laki lain, tidak pernah ditiduri laki-laki lain. Pada saat dia masih bersama dengan suaminya Abraham. Sarah
dalam status sebagai istri dia menikah dengan laki-laki lain. Yang mana yang sampah di sini, yang mana yang budak di sini? Oke, kita kasih Beri untuk berbicara, Bang. Silakan. Oke, Beri, silakan Beri. Kenapa abang katakan Hagar itu bukan budak? Ada ayatnya mengatakan dia budak. Di mana dalilnya? Di kitab Anda? Ya, Terjemahan? dengar bang, berku baca ya. Allah, kok ketawa? Ya, silakan dibaca Beri. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang mengatakan itu. Ini kan terjemahan Septuaginta ini dari bahasa Greek ini. Aku baca. Silakan. Kejadian 16. Adapun Sarah istri Abraham yang tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan seorang perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Sudah? Nah, sekarang begini, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu. Kenapa bang? Tadi kan aku Ini kan kitab terjemahan, Bang. Kok terjemah? Dari mana Anda tahu keautentikan ini betul? Yang jelasnya bang. Yang jelas apa? Loh, inilah makanya kalian tidak pernah terima. Makanya ketika Saya tanya, ini kan terjemahan, ini kitabnya Yahudi. Saya minta kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu betul tak? Hagar disebut budak di situ, disebut hamba. Boleh saya sanggah? Tunjukkan kitabnya Nabi Musa dulu. Ini kan terjemahan dari terjemahan Septuaginta, berubah lagi. tidak terima? Saya tidak terima karena ini terjemahan dan tidak ada sejarahnya, Fir'aun anaknya adalah budak. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu raja. Kok anaknya jadi budak? Allahu Akbar. Ini terjemahan kan? Ini terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta ini mengalami revisi demi revisi untuk mencocokkan imannya Kristen. Oke? Untuk kemudian mendulang tinggi, Ismail direndahkan, Ishak ditinggikan. Tuh, bukan saya tidak terima. Salahkah ketika saya mau meminta? Kalau saya minta keautentikan berita ini benar atau tidak? Kalian memang tidak terima. Ketika film tentang Lucu. Israel pun diadakan di Lucu. Kalian menolak. Lucu Anda. Kok lari ke film? Lucu Anda. Ini terjemahan dari mana Anda bawa ini? Ini terjemahan dari mana ini? Sementara kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi itu mana yang berceritakan ini? Bung, dari mana Anda bisa membenarkan terjemahan ini? tidak terima. Bahkan Saya tanya dulu, bangsa apa? Bang, jangan miring sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Gila itu namanya. Tolong tunjukkan sejarahnya. Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang pernah memperbudak Mesir. Bang Beri, silakan dibuka mic-nya, Bang. Kenapa kalian tidak terima kalau Ismail itu anak haram? Kena deh. Bahkan Kena deh. Ingat ya, udah, diturunkan. Host, turunkan. Anda turun, Pak. Dengarkan baik-baik. Semua Kristen, seluruh dunia dengarkan. Belum pernah saya menemukan ada seorang Kristen yang tidak menuduh Ismail itu anak haram. Kalau seorang anak haram, berarti bapaknya berbuat haram. Oke, dengarkan, saya ulang lagi. Kalau ada anak haram, berarti ada orang tua haram. Tidak mungkin Hagar hamil kalau tidak ada yang menghamili. Karena yang menghamili adalah Abraham, berarti yang berbuat haram adalah Abraham. Berarti kalianlah orang yang dinubuatkan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau di Islam, dengarkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammadin.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Umat Islam siang malam sibuk mulutnya memberkati Abraham. Dalilnya sangat jelas. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam memberkati Abraham, berarti terjawab umat Islam yang diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang dikutuk barusan ada orang Kristen mengatakan Ismail anak haram. Bagaimana mungkin anak itu bisa haram kalau orang tuanya tidak berbuat haram? Berarti yang dikutuk oleh Tuhan selama ini adalah Kristen. Makanya orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Karena dia dikutuk. Saya sudah bilang, Kristen itu adalah agama yang dikutuki oleh Tuhan. Itu pasti itu. Itu buktinya. Ismail anak haram. Ismail anak haram. Berarti Abraham haram. Perbuatan Abraham berarti haram. Dengan menuduh Abraham berbuat haram, berbuat zina, itu sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam. Jadi orang agama Yahudi, jadi agama yang mengutuk Abraham siapa? agama Kristen, agama Kristen. Makanya orang Yahudi itu menganggap kalian itu hewan di dalam Talmud. Dan kitabnya orang Kristen tak boleh dibaca kata Talmud. Oke? Karena kitab itu adalah kitab yang berasal dari setan kata Talmud. Makanya diceritakan kemudian bahwasanya orang-orang Yahudi sampai hari ini sangat marah ketika kalian mengatakan bahwa Sarah Hagar itu adalah Buddha, Ismail itu adalah anak haram dari bapak mereka Abraham. Mereka sangat marah. Makanya orang Yahudi lebih merangkul Islam daripada Kristen. Karena Kristen ini dianggap sebagai bidat, penyesat. Demikian. Oke. Ini kayak Rasmi udah gak sabar mau menyanggah pernyataan Bang Juma ya, Rasmi. Silakan dibuka mic-nya, Rasmi. Harus ke topik ya, jangan pindah topik ya. Ya, tadi Ya, saya mau silakan. sanggah mulai dari Sarah tadi ya. Itu bukan seperti itu dalam Alkitab ya Bang, tetapi ini di sini Kejadian 12 ayat 11 ya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi itu bukan Baca terus Bu, baca terus Bu, ya. sampai habis. Baca terus, sampai habis baca. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga mereka dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik. Terus Kan Bu. di sini kau baca Terus dulu. 16-nya. Nah, baca 16-nya. Dulu, kan tadi, Baca terus. Kenapa diberhentikan? Iya, tunggu supaya kan di sini karena Abraham Baca yang dulu. meminta, Habisin dulu, yang habisin. meminta Sarah. Tunggu, dengar dulu. Saya Kau baca. jangan ini. Firaun menyambut yang Abraham dengan meminta, baik-baik. ya. Di mute dia nggak mau baca Abraham ini. Di yang sini endingnya. meminta Di mute dia, karena- saya bacain. Di mute dia, saya bacain. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istrinya Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu sehingga aku mengambil menjadi istriku? Artinya Sarah menikah dua kali di sini. Menikah dengan Abraham dan menikah dengan Firaun. Atas permintaan siapa? Atas permintaan siapa? Jadi Sarah ini menikah dua kali ya Bu? Atas permintaan siapa? Ya Firaun lah yang menikahi istrinya Abraham. Bapak Firaun, makanya baca di situ.
Memang saya aku tanya tahu kepada ibu, Bu, engkau adalah woi, seorang diam dulu, perempuan diam. yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku. Bisa kau Apakah baca Sarah, di situ? Bu, apakah Sarah di sini menikah dengan Firaun? Jawab. Dia nggak mau baca sampai akhir dia. Apakah Sarah menikah dengan Firaun? Jawab. Dia hanya baca sampai 16, sampai 15, 16 ke bawah dia nggak mau baca. Karena di sini memang Sarah menikah 2 kali. Ini nista banget ini cerita ini. Lanjut Banyuma. Nggak mau baca dia ke bawah. Jadi ini kutukan demi kutukan yang dilakukan oleh agama kalian. Tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan ini. Ada nggak? Bang Juma ini kan ngomong kutukan terus, ini maksudnya gimana itu? Jelaskan lagi. Yesus aja kalian kutuk. Ini kan jelas ini kan Bang? Jelas. Itu dari Bang Juma yang mengatakan begitu. Lah, yang mati di atas tiang salib siapa Bang? Saya sudah berusaha berbulan saya berusaha menjelaskan bahwa yang mati terkutuk adalah Yudas. Tapi kalian Kristen berusaha untuk mengatakan yang mati terkutuk adalah Yesus. Yesus itu keturunan Abraham. Kenapa kalian harus kutuk? Sementara di Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Alhamdulillah kami aman, karena kami siang malam memberkati Abraham. Saya sudah bacakan tadi doa salat kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi, dan termasuk pada keluarganya. Kami memberkati keluarga Abraham. Termasuk Yesus. Itu sibuk, itu kami disibukkan amalan-amalan itu. Bulan puasa ini kami sibuk memberkati Abraham dan keluarganya. Sementara kalian sibuk mengutuk. Sampai Yesus pun harus mati terkutuk. Buktikan. Yesus mati terkutuk, dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Bisa bacakan nggak? Coba bacakan. Oke. Ada yang bisa baca? Bisa. Silakan. Hukum Taurat mengandung kutuk karena kita. Sebab Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini hafalan nih. Ya itu sudah, makanya kalau nggak paham saya jelaskan gitu loh. Ya, silakan. Itu artinya kutuk itu sebenarnya yang disalib kita, manusia yang terkutuk. Karena dia loh. Ya ini kan makanya saya jelaskan dulu. Loh, itu kan yang terkutuk kan manusia. Ayo Bang Andi sama Bang Juma. Yang terkutuk manusia, cuma Yesus itu sendiri yang berkorban untuk manusia itu. Aduh. Yang terkutuk itu bukan dia yang terkutuk, dia anak Elohim yang suci. Tidak mungkin dia terkutuk. Makanya baca baik-baik itu Alkitab, jangan cuma baca-baca. Coba kau baca lagi deh. Coba kau baca kalau dia. Ya bacakan Bang. Saya bacain lagi ya. Saya bacain lagi nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Dengarin saya bacain dulu. Kamu kan nggak punya Bible. Ya. Kita hafal ini loh. Ini merem saya baca nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Paham gak bahasa Indonesia tuh? Terkutuk orang yang digantung di tiang salib, yang maksudnya kan yang dibilang Bang Juma, Bang Handi, yang Yesus yang terkutuk di tiang salib. Itu Terus siapa yang disalib? Yesus, tapi kan bukan begitu cara menganalisis, bukan Ya, begitu. bagaimana cara membantah Paulus? Coba, bagaimana cara membantah Paulus? Coba. Tidak membantah Paulus, itu kan yang disalib sebenarnya. Apa lagi sih yang kok Bang Juma lagi diribut lagi sih? Yang disalib. Sekarang kalau seandainya nada terjadi penyalipan kayak apa sudah manusia pada waktu Coba itu? diulang lagi. Coba diulang ya. Coba Itu diulang. maksudnya Teman-teman artinya bantu di ayat tap-tap ya, itu teman-teman. saya artikan gitu loh maksudnya. Kamu punya Secara- Bible nggak sih? Kamu ini nggak baca Bible, tapi kamu bantah saya. Ntar aku lihat dulu lah. Baca dulu deh. Baca gitu ya. Belum baca udah nafsir. Iya, kita ini hafal mati. Baca aja, lu diam dulu, lu baca dulu baru ngomong. Ya, Soalnya iya, kamu Bang salah Andi ini yang salah baca lah. ngomong. Baca dulu, baca Bang dulu. Andi yang baca, Bang Andi baca, Bang Andi. Kau percaya nggak bacaanku? Kau percaya nggak bacaanku? Ya baca lagi. Tidak, kau percaya atau tidak? Ya kalau di Alkitab saya percaya makanya Oke, baca. baik. Ini hafal kami. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang menebus kutuk hukum Taurat di sini, bro? Yesus Yesus, baik. Ya. Yesus. Siapa yang dengerin? Siapa yang menjadi kutuk karena kita di sini siapa? Manusia, makanya Siapa? Siapa manusia itu? ya kita semua Bang Handi Aduh, kamu nggak masuk di situ. Aduh, susah ini. Apa nasi? Susah. Kamu nggak baca, bro. Kamu bantah, kamu nggak baca. Oke lah, itu kan dari Bang Handi sama Bang Anu. Loh, ini dari Paulus. Iya, maksudnya Pade silakan Pade, dibuka dulu Pade. Pade kan bisa open cam tuh. Pade silakan Pade. Masuk. Diam dulu diam dulu kau. Diam dulu. Yani, Diam dulu. Biar Pade yang jelasin sambil dibuka datanya. Mbak Yani, boleh saya masuk? Sebentar kepasin lu, diam dulu. Ya. Apa dibukakan apa Bang Andi? Galatia 3:13. Oke. Galatia 3:13. Nih, Tuh, coba baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaannya Yani, siapa di sini yang menjadi kutuk? Diam dulu kau. Di sini Yani, siapa yang menjadi kutuk karena kita? Yani, siapa yang menjadi kutuk karena kita di sini? Siapa yang mau jadi kutuk? Siapa? Siapa yang mau jadi kutuk? Siapa? Siapa yang mau jadi kutuk? Ya saya tanya kau, ini tamu. Saya tanya kamu yang siapa yang mau jadi kutuk? Kok tanya balik kamu ini, kok kamu gak kuping ya? Kalau kamu tanya gitu, saya tanya balik. Karena kamu tidak paham-paham dari dulu. Oke, saya jawab. Menurut Paulus yang terkutuk adalah Yesus. Ya, siapa yang punya inisiatif? Paulus. Paulus. Ini nggak bisa baca. Ini Yang menulis Galatia siapa? Yang punya Galatia siapa? Ya kan Yesus yang menjadi kutuk. Yang menulis Galatia 3:13 siapa? Yang punya inisiatif. Yang punya Galatia siapa? Bukan kita. Aduh, ini Kita orang tidak kok nggak ada yang Di mana Yesus punya inisiatif dia akan menjadi kutuk di mana? Ayatnya mana? Dikatakan Kristus menjadi kutuk. Di situ kata. Di situ tertulis. Anda tadi mengatakan itu Kalimat inisiatif pertama itu Yesus. udah jelas. Sekarang inisiatif Yesus tertulis di mana itu? Mana sih, udah Bohong lagi, dokter, bohong udah, lagi. Lu nggak- Bohong. Anda tadi mengatakan, bentar, gantian. Ampun dah. Bentar. Anda tadi mengatakan itu atas inisiatif Yesus. Menjadi kutuk itu atas inisiatif Yesus. Benar. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis Yesus ngomong begitu? Ayo, mana? Di kalimat yang pertama. Ini mah idenya Paulus. Paulus yang punya ide. Berasal dari Yesus. Paulus yang punya ide bahwa Yesus itu telah menjadi kutuk. Paulus bisa ngomong apa? Ya, Bang kalau Andi, itu Bang Andi, Bang Andi mana Bang Andi? Itu Yesus yang menebus. Dibaca banyak. Ya, kamu tuh menghindar terus saya. Menghindar Kau yang menghindar gimana? kok. Orang di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nggak Menurut gentle, Anda, ini adalah inisiatif Yesus. Pertanyaan Tampilin lagi saya, tadi. kalau memang benar itu inisiatif Yesus, tertulis di mana? Tampilin lagi Pak, tampilin lagi Jelas belakangnya. dari Kristus. Nggak perlu Bang Andi. Sudah tahu dia itu. Ya, kamu tidak Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena menurut Paulus hukum Taurat itu adalah sampah. Ngerti? Mau tahu ayatnya? Kasih Pak De. Bentar, saya bukakan ya. Ya aja lah. Menurut Paulus hukum Taurat itu Masa di sampah. kalimat Ya. jelas yang inisiatif. Bentar. Oke, lu ngomong melulu, lu otak lu nggak pakai diskusi pakai Nih, otak. di dalam Filipi 3 ayat 8, kalau kita baca dari ayat 6, ini akan ketahuan ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Berarti Jadi menurut Paulus, hukum Taurat itu sampah. Paulus siapa? Apa sih? Nggak ngerti dia, nggak punya otak, dia bicara doang. Data yang dia bantah-bantah terus. Ya. Kau itu sebenarnya melawan kamu Paulus. Ada otak juga. Kalau kamu ada. Udah turunin lah, nggak sekolah ini. Cuma ini kan, Kamu gimana yang setuju tidak diturunin orang kayak gini? Ya, Itu turunin kan aja. jelas Nggak ngerti dia. Jelas Kristus punya inisiatif di situ. Oh, bohong melulu. Yesus punya inisiatif. Tanya ayatnya mana? Muter. Mana itu? Yesus punya inisiatif dia akan menjadi kutuk itu di mana ayatnya? Bohong-bohongan aja nih. Yang jelas di sini memang ya kalian ini suka mengutuk sih, gitu ya. Udah diselamatkan oleh Bang Juma, kita semua sering edukasi bahwa yang terkutuk di tiang salib itu bukan anaknya Maria, tapi orang fasik yang suka makan suap, yaitu Yudas. Wajar dia karena dia orang zolim, bekerja sama dengan iblis, gitu loh. Jadi Yesus sama Sia nggak patut dikutuk gitu. Pak D noise, maaf saya mute dulu Pak D. Gitu loh ya. Ya nih ya. Kita ini mau menyelamatkan Anda untuk mengutuk Yesus, tapi Anda tetap ngotot, tapi dikira dikasih data, Anda mengatakan tidak. Tulisannya Paulus sangat jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat, kemudian dia menjadi kutuk karena kita. Diperjelas Ya, betul, kalimat itu berikutnya kalau itu adalah, betul, dengerin dulu, diperjelas Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus itu digantung di tiang salib. Itu loh. Tapi kan dia anak Elohim, Bang Andi, suci. Mau dia Nggak anak siapa? Yang jelas kau setuju nggak itu Tuhanmu terkutuk? Silakan teman-teman, Banyuma udah naik ganti akun baru, langsung di follow ya. 4,3 yang nonton. Tolong teman-teman langsung di follow ya. Ini kan Bang Andi, kalau masalah kutuk banyak di Alkitab ini. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 18, biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun, termasuk kami atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kabar baik dan berbeda dengan kami beritakan kepada Anda. Itu kutuk juga itu. Jadi lu setuju Tuhanmu dikutuk? Tidak, Bang Andi, tidak mungkin lah dikutuk dia. Terus apa maksudnya itu Paulus nulis kayak gitu? Itu kalau di kayu salib itu terkutuk untuk Ya, siapa yang terkutuk di kayu salib? manusia, Bang Andi. Cuma ya Siapa nama manusia itu? manusia semuanya itu, Bang Andi, semua yang manusia pada Apakah waktu semua itu. manusia ini digantung di salib? Enggak, maksudnya maksudnya ibaratnya beginilah logikanya, Bang Andi. Enggak, saya tanya dulu, siapa nama manusia itu yang digantung di tiang salib? Siapa namanya? Yesus lah itu yang Ya, disalib. Yesus yang disalib. Menurut Paulus dia terkutuk, setuju nggak? Tapi terkutuk bukan dituju ke Yesus, maksudnya begitu. Lo tulisannya begitu? Terkutuklah yang di kayu salib, maksudnya Oke. terkutuk yang bisa kan saya jelaskan biar maksudnya kalau silakan. Ya nih, sebenarnya Ada lagi, gini Banyuma? loh, Ya, bentar. lanjut. Maksudnya Paulus itu begini loh, Yesus itu menjadi terkutuk karena menebus dosa kita. wah ya itu betul. Itu Nah betul. iya, berarti Bukan Yesus terkutuk. itu menjadi terkutuk dia. Kenapa Tidak. Anda membantah kalau Yesus terkutuk? Kalau Gimana terkutuk sih? untuk menebus manusia berarti bukan dia yang berdosa sebenarnya, manusia itu. Jadi dia tidak. Begitu kalau kata-katanya itu betul, itu percaya saya. Jadi untuk menembus dosa Anda dia menjadi terkutuk. Iya, dia Oh, ya bukan udah dia terkutuk dia, udah selesai. Maksudnya dia rela berkorban gitu lah maksudnya, Bang Handi. Rela terkutuk. Nah dia rela pokoknya semacam begitulah sudah. Ya udah rela terkutuk, kenapa kau nggak mau ngomong? Ya demi manusia kan. Iya, demi dosa Anda, dosa Anda, Tuhan Anda rela terkutuk. Itu betul itu. Nah ya udah, Nah, kan berarti kita berarti berdosa. Tapi bukan berarti dia- ya udah bukan berarti untuk menebus dosa kamu dia terkutuk, betul? Dia tidak terkutuk, Bang Handi. Lah Kita gimana sih Pak? dia rela berkorban dia ceritanya kayak Bang Handi lah, saya rela mati dari Bang Handi begitu loh. Ya Tapi dengan sebenarnya jalan Bang menjadi Handi dengan jalan saya Dia mati dari itu Bang Handi. rela menjadi manusia terkutuk
untuk menebus dosa kita. Ya rela dengan butuh-butuh. Iya, dia itu rela menjadi manusia terkutuk untuk menebus dosa kita, betul? Ya, itu betul. Ya, lanjut Bang Edi. Gampang kok. Rela, memang rela dengan Iya, makanya setelah rela status dia jadi terkutuk gitu loh Bang. Oke, jadi kembali ke topik, ada diam, Bang Juma udah datang, artinya Bang Juma terbukti sudah bahwa siapakah sebenarnya yang mengutuk Abraham dan keturunannya, Bang Juma? Silakan dilanjut lagi. Bang Juma, ini kan saya mau tanya sama Bang Juma ini. Ini Bang Juma kan kalau masalah terkutuk di Alkitab banyak itu menceritakan, di Alkitab itu lengkap. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 8, biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun, termasuk kami atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kabar baik yang berbeda dengan yang kami beritakan kepada Anda. Itu kan sudah ada tertulis juga itu. Cuma kan saya kok malas mau bahas yang begini. Bisakah Bang Juma jelaskan ini? Ayat yang mati terkutuk di atas tiang salib dulu, Bang. Siapa itu? Ya. Yang mati terkutuk. Seperti siapa yang Bapak Andi tadi sudah jelaskan, Bang Andi saya sudah jelaskan itu, saya sudah paham. Yang itu. mati terkutuk itu siapa menurut Abang? Yesus. Dia rela, Kak. Karena menebus dosa kita, makanya dia rela gitu loh. Nah, makanya dia terkutuk kan? Dia rela terkutuk demi kita, beda. Ya, artinya rela tidak terkutuk atau rela terkutuk tetap terkutuk, bukan? Ya kalau kata-kata demikian ya terkutuk, tapi bukan karena dia yang terkutuk. Kita yang terkutuk sebenarnya manusia. Loh. Kenapa kita yang terkutuk? Kan sudah saya kasih ilustrasi. Bang Handi, saya rela mati dari Bang Handi. Kenapa Bang Handi yang bikin masalah? Baik. Nah, ini tidak ada masalah begitu. Baik, seperti saya jelaskan. Izinkan saya Bang menjelaskan. Jadi gini, Yesus itu diponis sebagai manusia yang paling terkutuk yang pernah ada di atas muka bumi. Kenapa? Karena Yesus menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Betul? Betul nggak? Bahkan benar ya? Jadi ada dua yang ditanggung oleh Yesus. Kasihan anak orang ini. Yang pertama kutuk hukum Taurat, yang kedua adalah kutukan dari dosa-dosa seluruh umat manusia. Yesus ini babak belur. Dibenarkan bukan? Nah, dibenarkan karena dia memang pengasih dan penyayang, itu bedanya pengasih dan penyayang. Bukan masalah pengasihnya, ini manusia paling terkutuk dia ini. Di antara seluruh makhluk yang pernah ada di atas muka bumi, dialah makhluk yang paling terkutuk. Paling besar bebannya. Andai saja utang piutang, seluruh utang piutang orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Dialah yang harus menanggung utang itu. Betul? Ya betul, itu makanya dia hebat. Manusia yang paling banyak utangnya Yesus. Oke, ini hati-hati aja kalau dia nunggak, bahaya dia ini. Sekarang permasalahannya adalah, mari kita berpikir, seorang anak yatim yang demikian lemahnya sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati, dipaksakan supaya kemudian orang-orang setelahnya percaya kematiannya, sukarela memilih mati secara terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas miliaran umat manusia. Ini konsep dari mana ini? Dia rela diludahi, ditampar, ditonjok, ditombak. Ini ajaran dari mana ini? Ada yang kayak gini-gini nih muncul. Ini siapa yang ngajarin yang kayak begini? Seorang manusia, anak semata wayang, ibunya ditinggal, dia dilahirkan susah payah dengan seorang wanita, difitnah, diusir, dihujat oleh orang sekampung, kemudian begitu anaknya besar dibunuh, lalu setelah dia mati dia menanggung semua dosa-dosa orang-orang. Ini ajaran dari mana ini? Seluruh firman Tuhan dalam kitab Taurat adalah kutuk menurut ajaran orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu mati menebus kutuk Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci terkutuk. Musa, nabi yang menghimpun firman Tuhan ke dalam kitab Taurat, adalah manusia terkutuk. Umat Paulus yang mempercayai Taurat sebagai kutuk adalah manusia-manusia terkutuk. Dana perpuluhan dari jemaat yang dinikmati oleh para niawan gereja adalah dana terkutuk. Kenapa? Karena semuanya unsurnya berasal dari kutukan. Ini yang perlu dipahami nih. Serba terkutuk, serba terkutuk, serba terkutuk. Semua dosa. Bayangkan, sebelum Kristen Indonesia, Pak, sebelum Kristen Indonesia, yang lebih pertama percaya adalah orang Roma, orang Yunani.
Anda tahu apa dosa-dosa orang Roma? Dosa-dosa orang Yunani? Pertama, mereka semuanya orang yang tidak pernah menyembah kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Dosa-dosanya semuanya dilimpahkan kepada satu manusia bernama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang Kristen mungkin baik-baik, tapi ini orang Romawi, Pak, orang Yunani. Orang Romawi, orang Yunani menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Dosa mereka memperkosa anak kandung, dosa mereka membunuh anak kandung, dosa mereka memperkosa ibu kandung, dosa mereka membunuh saudara kandung, dosa mereka mencuri, merampok, merampas, mencabuli, mensinahi, semua ditanggung oleh Yesus. Yesus manusia paling kotor. Disebabkan karena kalian, makanya Al-Quran datang kemudian mensucikan beliau. Yang begitu jauh Anda hinakan, nistakan. Mana ada dalilnya Tuhan datang mengutus Rasulnya untuk mati untuk dosa-dosa orang jahat? Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Roma, tidak akan membenarkan orang Yunani. Kok bisa? Ya, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tapi faktanya sekarang orang bersalah dibenarkan, dengan jalan orang benar disalahkan. Yesus benar, orang Roma Yunani salah. Yesus menjadi salah dengan mati di atas tiang salib. Orang Roma Yunani menjadi benar. La haula wala quwata illa billah. Agama apa ini? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa mereka ini yang menyamar seperti domba? Yang memutarbalikkan fakta. Makanya di dalam, coba kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Amsal 17. Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, termasuk di dalam Amsal. Coba kita lihat. Orang fasik menerima hadiah suapan dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia makan suap. Apa akibatnya? Kebenaran kemudian dibelokkan. Yang tadinya Taurat itu adalah untuk menghidupkan, dirubah menjadi kutuk. Yang tadinya Yesus disebut sebagai orang suci, dirubah menjadi orang terkutuk. Semua diputarbalikkan. Yang itu tadinya orang ya, silakan. Yang dimaksud domba-domba itu apa sih maksudnya domba-domba? Coba bisa. Ini ya domba-domba apa itu? Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub, Bani Israel. Sedangkan yang bukan Bani Israel itu disebut serigala. Yang ini kan ayat ini kan. Sekarang pertanyaan sederhana saya, Pak, kepada siapapun di sini, Islam atau Kristen, siapa yang menyamar seperti Yahudi? Yahudi atau Kristen? Kristen. Nah tuh, siapa yang menyamar seperti domba? Yahudi atau Kristen? Tidak, saya cari dulu ini Bang Juma, tar dulu. Ada dua agama besar, ini Pak, Yahudi, serigala Kristen. berbulu domba ini. Serigala berbulu domba ini ada di Matius 7 ayat 15 sampai 20. Baca Bang Juma, coba tolong bacakan. Baik. Serigala berbulu domba, Matius 7 ayat 15 sampai 20. Oke, nah kita lihat. Kita lihat Bang ya, saya baca ya. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, dari ajarannya, dari cerminannya di permukaan kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api ini maksudnya neraka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal siapa di sini maksudnya, Pak? Mengenal serigala kan? Loh, itu yang dituju nabi siapa itu yang kau maksud itu? Itu kan nabi. Iya, nabi palsu ini, dari buahnya nabi palsu ini akan kita lihat, betul?
Buah-buah pengajaran nabi palsu ini akan kita lihat, betul? Oh iya, seperti siapa nabi palsu Oke, itu? dengarkan buahnya, dengarkan. Jadi kata Yesus, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu, siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Gimana nak yang Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Ya saya lah termasuk Ya. juga. Kristen. Oke. Apakah itu kehendak Bapa? Ya kehendak yang Mana saya kehendak baca. Bapa? Mana kehendak Bapa Elohim agar orang-orang memanggil Yesus Tuhan? Dia kan saya sudah bilang kemarin itu dia adalah Bapa saya dan Bapa satu. Kan sudah saya kasih tahu yang Dengarkan kemarin. Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Karena dia mengatakan itu saya dengan Bapa adalah satu. Kan sudah nyata. Atas itu. kehendak siapa Anda memanggil dia itu Tuhan? Yang tertulis di Yohanes yang seperti saya bilang itu lupa. Ini sudah berbicara saya. mengenai kehendak, Mau Pak. buka data lagi ke saya nanti. Kan Pertanyaannya kehendak siapa? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, mengucapkan, mengimani, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang mengingini dan yang berkehendak agar orang Kristen memanggil Yesus Tuhan adalah Paulus. Lanjut. Kena Kristen. Pada hari terakhir, sabar Pak. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Bermujizat demi namamu? Ini siapa ini Pak pelakunya ini? Ini buah-buah nabi palsu ini semua. Nah, Dari sekarang saya buahnya, tanya. Oke. buahnya kau mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini siapa ini Pak? Itu Kristen, nabi palsu. Kristen atau Lain. Yahudi? Lain nada di Kristen ada di Yahudi. Nanti saya bacakan dulu. Kristen atau Yahudi yang memiliki buah ini? Ada dua pohon Pak, pohon Yahudi dan pohon Kristen. Pohon mana yang membuahkan pengikutnya, buah-buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Batang Yahudi atau batang Kristen? Jawab. Kristen lah. Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini ya, Apa kata ini kan Yesus? buat- Sabar 30 detik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Sadari Pak, ada dua pohon kata Yesus. Pohon baik menghasilkan buah baik, pohon buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan dari buahnya kita kenal. Buahnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Batang inilah yang kemudian harus dibuang ke dalam api neraka. Silakan. Ya, nanti ya. Kan yang dibicara pohon yang baik yang nabi-nabi palsu ini ya. Itu ya Bang Juma ya. Coba Bang Juma baca. Ini kan saya nak bawa nak bawa HP yang nak bawa Alkitab. Cuma kalau saya hafal sedikit lah yang untuk ayat-ayat nabi-nabi palsu ya. Nah apa-apa saya baca ya. Iya. Bang Juma yang bacakan, yang bilang Bang Juma yang bacakan. Ciri-ciri nabi palsu itu tertulis di ayat apa ya? Matius 24:24. Petrus 2 ayat 1. Petrus 2 ayat 1 baca dulu. Itu Itu dari Yerusalem Pak. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu. Nah, terus ini ya. 1 2 Dari Yerusalem ya. Paulus dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Mana lagi? Tanda-tandanya yang mana lagi? Tunggu, ntar ya. Iya. Silakan.
Yeremia 23 ayat 10. Dari Yerusalem juga itu, Pak. Yerusalem di mana Yeremianya? 23 ayat 10 di mana? Dalilnya di Yerusalem di Oke, mana? oke. Kita baca ya. Yeremia 23 itu dari Yerusalem juga, Pak ya. Coba baca dulu. Oke, baik. Mengenai nabi-nabi nomor berapa, Hi? Yeremia 23 ayat 10. Oke, sabar. Oke. Yeremia berapa, Hi? Ya itu tadi Yeremia 23 ayat 10 sampai 15. Iya, 23 ayat 30. Oke, baik. Saya bacakan, Pak. Saya bacakan. Yeremia 23 ayat 10. Iya, baik, saya bacakan. Negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutu ini gersanglah negeri dan layulah padang rumput gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun iman berlaku fasik. Di rumahku pun juga mereka mendapati kejahatan, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka seperti jalan-jalan licin bagi mereka, di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana, sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun di waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Jadi nabi mana ini, Pak? Yerusalem kan? Yerusalem. Enggak, tidak. Paulus dari mana, Pak? Yerusalem. Begini Bang Juma. Iya. Ini yang saya maksudkan tadi di Matius 24 ayat 26. Matius 24 nomor 24-nya dulu, Pak. Matius 24 ayat 26. 26-nya 24-nya dulu kita baca. Ya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Saya yang baca? Ya, bisa Bang Juma yang baca. Oke. Soalnya Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi di situ. Atau lihat dia Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang ditemui Paulus ketika dia di padang gurun menuju Damsik? Yesus. Loh, saya yang baca ya. Matius 24 ayat 26. Tadi saya baca ya. Matius 24 ayat 26. Nanti saya yang baca Bang. Matius 24 ayat 26. Saya yang baca aja ya. Iya. Matius 24 ayat 26. Ntar saya baca ya. Paulus bisa melakukan mukjizat enggak? Bisa. Bunda Zuma, Assalamualaikum Satsugi Bang Hadi. Waalaikumsalam. Lanjut, nyimak. 24 ayat 26. Iya. Jadi apabila ini ya 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun. Ini di padang gurun ini. Iya. Jangan kamu pergi ke situ, atau lihat di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Bilik, ini dalam bilik. Bilik itu apa sih? Bilik itu kamar rahasia, Pak. Ya, bilik, ya itu. Di dalam kamar rahasia. Ini ciri-ciri nabi palsu ini yang saya bicarakan ini. Sekarang jadi, pertanyaan saya, berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Di padang gurun ini, janganlah kamu pergi ke situ. Maksudnya jangan kamu coba-coba mendekat situ, karena situ iblis semua situ kan. Iya. Atau lihat, pertanyaannya sekarang, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ya, saya tanya dulu Bapak ini. Saya tanya dulu Bang Yani. Bang Yani. Ya di situ siapa? Loh, tanya dulu Bang Yani. Bang itu Yani. di Alkitab. Makanya Bang saya Yani. kasih tahu lengkap tertulis sebelum ada nabi palsu sudah tertulis. Pertanyaan saya, Pak, pertanyaan saya. Palsu. Ya. Pak, pertanyaan saya. Ya. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Dia ini siapa, Pak? Loh. Yesus. Loh, ini loh, makanya enggak, dia di sini siapa? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Dia di sini siapa?
Dia itu ya tahu sendiri kan, ya Siapa? sudah. Siapa dia? Ya saya tidak tahu, yang penting itu ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Nabi palsunya melihat dia. Ini dia siapa? Ya dia itu, nggak tahu Siapa? saya. Loh. Tunggu Pak, tunggu. Ya. Maksudnya Pak, nabi palsunya melihat dia. Si nabi palsu melihat dia, itu siapa? Dia nggak tahu. Maksudnya ini saya bacakan lagi makanya. Ya, baca, silakan. Saya baca lagi. Tenang. Ya, Habis itu tenang. ada lagi. Ya, silakan. Dia di sini Yesus, Pak. Saya bocorkan, Pak. Dia di sini Apabila Yesus. orang berkata kepadamu, lihat, ia Yesus ada di padang gurun. Jangan kamu pergi. Loh, Yesus ada di lihat. padang gurun. Entah dia Yesus ke siapa saya tidak tahu. Yang penting Yesus, ciri-ciri- Pak. Yesus. ciri-ciri nabi palsu. Yesus, Pak, di sini. Yesus ini. Baca terjemahan Yesus yang tidak pernah lebih di tua, padang Pak. gurun. Terjemahan TSI, Anda baca TSI 2014. Yesus tidak pernah ada di padang gurun, Bang. Nah, berarti Paulus bohong. Tidak di padang. Waktu ke Damsik itu lihat Yesus. Waktu dia ke Damsik, Kisah Para Rasul 22 nomor Yang 8, siapa yang ditemui di situ, Pak? Dia nak pergi ke padang gurun dan bilik situ, itu aja. Dengar dulu, Pak, dengarkan saya. Ketika Yesus menuju ke padang gurun, diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Di situ Paulus bertemu dengan dia. Maka dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata dia, "Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya." Tergenapi ya. Tadi Nabi dari Yerusalem. Sekarang dia bertemu di padang gurun. Padahal Yesus berkata, dengar Pak, Yesus berkata, "Janganlah kamu pergi ke situ." Dan atau dia mengatakan, "Lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya." Apa bahasa yang cocok dalam bahasa Yunani bilik? Temeion, bukan taimeong, Pak ya, bukan taimeong, tapi temeion. Artinya kamar rahasia atau kamar pribadi. Ketika Paulus menulis surat, Pak, itu dia menulis surat di mana? Misalnya suratnya yang ditulis di dalam pengetahuan kita semua ya, bahwa Paulus menulis Filipi, menulis Korintus, kemudian dia menulis lagi Efesus, kemudian banyak surah-surah seperti Roma, surat Roma, surat Filipi, surat Korintus, apalagi Efesus. Ini ditulis di dalam kamar pribadi, Pak. Kamar pribadi. Apa itu bilik? Bilik apa? Bilik penjara. saya gini, 30 detik. 30 detik, Pak. Paulus menulis buku Filipi, buku Korintus, buku Roma, buku Efesus. 4 buku Paulus tulis di dalam bilik penjara. Pertanyaannya, siapa yang menemui Paulus di dalam bilik penjara? Pasti Yesus. Karena dia mengatakan di Galatia 1 bahwa aku memberitakan Injil yang kuberitakan bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, dia mengaku bertemu Yesus di bilik. Jadi berarti Yesus nabi palsu, maksudnya begitu. Paulus, Pak, yang nabi palsu. Karena dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun pada saat menuju ke Damsik dan pada saat dia di dalam bilik penjara. Dia mengaku bertemu Yesus. Oke, itu dari itu dari Bang Juma. Sekarang satu lagi Bang Juma, satu lagi. Udah ya, dari Yerusalem tergenapi Paulus, yang kedua di Damsik. Oke, satu lagi. Paulus dalam bilik penjara tergenapi Paulus, dan yang paling dahsyat kemudian hanya pengikut Paulus lah, Pak, yang membuahkan buah-buah menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Hanya murid-murid Paulus yang menggenapi itu. Jadi batang yang dimaksud adalah batang yang membuahkan agama Kristen. Masih ada lagi? Masih ada satu. Oke, satu terakhir. Bang Juma hanya orang tingkat tinggi yang paham ini. Iya, silakan. Ya, Silakan. ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Coba. Oke. Itu. Baik. Itu nabi siapa itu? Maksudnya nabi apa, masih Paulus kah? Oke, baik. Sebagaimana nabi-nabi palsu yang dulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu
akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu dihukum oleh telah lama tersedia dalam kebinasaan dan tidak tertunda. Yang keempat, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Itu di 2 Petrus berapa itu yang saya baca tadi Bang Juma? Yang terakhir saya baca, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itu goa nak pernah itu di goa masuk di goa. Siapa yang masuk di goa? Oke, baik. Oke, Yesus mayatnya disimpan di mana, Pak, sebelum menjadi Tuhan? Tidak goa, lain goa itu. Hah? Itu Yakin? goa. Yakin? Yesus tidak dikuburkan di goa. Yesus Di goa-goa yang gelap itu kan yang Yakin Pak, sebelum dia menjadi Tuhan dia dimasukkan ke dalam gua dulu kan? Benar nggak? tapi goa yang terang yang saya bicarakan ini goa yang gelap. Gua yang terang apa? Orang ditutup pintunya kok gua yang terang. Yang namanya gua, Pak, itu pasti gelap. Dan Anda harus baca Yohanes 19, Matius 26, Matius 27, Markus 15, dan Lukas 23. Yesus itu dikuburkan dalam gua milik Yusuf Arimatea. Itu satu, Pak, ya. Nah, sekarang mari kita pendalaman materi. Pendalaman teks kita, Pak. Pendalaman materi. Nomor 1, 2 Petrus 2 ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Di tengah-tengah siapa? Umat Elohim. Siapa umat Elohim, Pak? Yerusalem, Bani Israel. Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa, Pak? Kamu di sini siapa? Bani Israel. Di antara kamu Bani Israel akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah Bani Israel. Makanya diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 19 bahwa memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Benar ya? Benar, Pak, ya? Ini saya bacakan yang tadi 2 Petrus 2 ayat 4. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebabnya, itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jedar. Udah, Pak, ya, semua. Masih ada lagi? 2 Petrus 2 ayat 4 ini bunyinya begini. Oke. Kembali lagi situ. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini coba disimak ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini malaikat yang berbuat dosa sekalinya ada juga ya. Ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam api neraka, dan dengan demikian menyerahkannya menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Ya, terus, Pak. Terus maksudnya apa ini? Menyimpan mereka sampai di hari penghakiman. Paham? Kalau saya paham itu. Saya kan Bang Anjuman paham ya. Kalau saya paham itu nabi palsu seperti itu. Nabi palsu buah. Oke. Anggaplah itu adalah Nabi Muhammad karena dia masuk dalam gua Hira. Anggaplah. Loh, saya tidak bilang begitu. Saya yang mengatakan, Pak. Saya yang mengatakan. Tidak apa-apa. Saya bantu. Anggaplah beliau Nabi Muhammad. Bang Juba percaya itu gak? Oke, saudaraku. Anggaplah beliau yang masuk ke dalam goa. Kan Anda menekankan di ayat keempat. Oke. Apakah pengikut kemudian, apakah Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke goa bertemu dengan Yesus? Satu ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat. Iya, kan dari buahnya bisa kamu kenal dia, kata Yesus. Pertama, dia memanggil Yesus Tuhan. Apakah pengikut Nabi Muhammad memanggil Yesus Tuhan? Apakah pengikut Nabi Muhammad bermujizat mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus?
Ini aula ini. Sebab jikalau aula yang di sebab jikalau aula tidak ini loh Bang Juma. Aula bukan Tuhan. Oh Bang Juma. Iya. Jikalau aula, ini aula yang mengatakan jikalau aula. Allah yang mana ini maksudnya? Allah yang mana ini? Ya aula 2E lah. Kan kalau maksudnya kenapa beda dengan Allah lain padahal tulisannya sama di kitabmu? Ini Bang Juma, saya tidak bilang Nabi Muhammad loh ya. Iya, saya mengatakan anggaplah dia Nabi Muhammad. Sabar dulu Bang. Mbak, sabar ya. Sekarang anggaplah menurut Yesus tanda-tanda dari buah nabi palsu itu apa? Tadi apa? Memanggil Yesus Tuhan, betul? Berburu domba. Tunggu dulu Pak, jangan lari kemana-mana. Kalau Anda mengatakan masuk ke goa itu berdasarkan dengan tuduhan saudara, berarti Elia yang ke surga juga itu adalah dibawa oleh setan gitu. Satu Raja-Raja 19, dengarkan. Dengarkan Pak. Satu Raja-Raja 19 nomor 9. Di sanalah masuklah Elia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apa kerjamu di sini hai Elia? Apakah yang datang ke Elia ini setan? Ingat Pak ya, dengarkan. Abraham itu dikubur, dengar sabar. Abraham itu dikubur di goa. Daud dikubur di goa. Semua nabi-nabi Israel itu dikubur di goa. Oke? Apakah Bapak ingin mengatakan bahwa mereka sekarang itu hidup bersama dengan setan? Yang dibicarakan ini nabi palsu. Iya, nabi palsunya. Oke. Anda kan mengatakan yang masuk ke goa itu nabi palsu, berarti Elia tadi nabi palsu. Loh tidak, yang dibicarakan ini sesuai ayat ini. Iya, kan goa tadi kan? Goa yang gelap dengan malaikat. Ada satu malaikat ini, makanya kan aula menyayangkan malaikat. Elia bukan berbuat dosa. Ini Elia satu Raja-Raja 19 nomor 9. Ini siapa ini yang datang ke goa? Ayat ini mah gini loh, Bang Juma, ayat ini malaikat itu berdosa dan dia buang ke goa yang gelap. Ini iya saya tahu. Memang ada goa yang terang, Pak. Ada goa yang terang. Ya, goa yang gelap dan di dalam goa yang gelap itu yang terdapat nabi-nabi palsu. Baik. Makanya sekarang Adinda Ardiansa boleh tunjukkan goa Hira? Gelap tidak goa Hira? Bukan. Itu gelap. Semua goa gelap. Cuma ini yang untuk tanda-tanda. Dinda Ardiansa tidak monitor ya. Sayang sekali. Oke. Nabi palsu. Aman aja baik. Ya, Pak. Sekarang begini Pak. Sebelum Anda sampai ke data nomor 4, diawali data nomor 1 dulu. Di sini kamu di sini apa di nomor 1-nya? Kamu ini siapa ini Pak? Ini kamu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, berarti Bani Israel kan? Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Murji. Kamu ini siapa ini Pak? Kamu yang dia lah. Dia siapa? Bani Israel atau orang Kristen? Nak Bani Israel, nak orang Kristen juga. Kalau sudah begitu dia orang luar dari situ. Bagaimana ceritanya ini? Ini Petrus menulis surat untuk siapa rupanya? Untuk siapa Petrus menulis surat ini? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maksudnya memasukkan kemana pengajaran ini Pak? Ke dalam kitabnya Yahudi atau gimana? Atau bagaimana ini? Kalau Al-Quran tidak mungkin, kan Al-Quran tidak masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Yang ada adalah perjanjian baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi Pak. Dicampur aduk ajaran-ajaran palsu itu masuk ke satu bundal dengan kitabnya orang Yahudi. Ini maksudnya ini Pak. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Memasukkan, artinya mencampurkan ajaran Bani Israel dengan ajaran yang muncul belakangan. Al-Quran tak ada kitabnya Nabi Musa di dalam, tak ada kitab Yahudi di Al-Quran, tak ada. Sedangkan kalau kita lihat di kitabnya Kristen bercampur dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara Tuhan mengatakan apa Pak? Di dalam Ulangan 4, apa kata Tuhan dalam Ulangan 4? Jangan kau menambahi firmanku, jangan kamu mengurangi. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintahku, sampaikan yang telah kusampaikan kepadamu. Sekarang ketika kemudian kitabnya orang Yahudi sudah klop mereka, kenapa tiba-tiba ada yang memasukkan pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi?
Pengajarannya namanya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Roma. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Kenapa ditambah-tambah surat kitabnya orang? Kenapa? Ditambah bagaimana? Itu dari Bang Juma. Ini Tuhan mengatakan jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kenapa ada surat Lukas masuk nempel di kitabnya orang Yahudi? Di kitabnya Nabi Musa. Kenapa Markus juga ada? Kenapa Yohanes juga ada? Kenapa 14 buku-buku dari Paulus juga ada? Padahal Tuhan mengatakan jangan kau tambah. Ini banyak ya. Tadi Anda membawa Petrus kan jelas kubacakan. Jangan, dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kan. Mereka sang nabi palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Saya bicara nabi palsu, ini bukan Petrus. Sama, saya juga membicarakan nabi-nabi palsu Pak. Nabi-nabi palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Memasukkan kemana? Ke Al-Quran tidak mungkin. Kemana? Memasukkan kemana? Ke kitabnya Yahudi. Sekarang siapa yang menambah kitabnya Yahudi? Begini loh Bang Juma. Pertanyaan saya sederhana Pak. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi? Islam atau Kristen? Nabi palsu itu di luar Kristen, agama lain di luar Kristen. Nabi palsu baca Matius 7 dari buahnya. Dari buahnya itu di Kristen buahnya. Terus, kenapa tadi kamu bilang Kristen itu Biarlah binatang? kutuk Tuhan Coba. menimpa siapapun. Kenapa? Kamu bilang tadi Kristen itu binatang. Jahat sekali kamu ya. Yesus yang mengatakan itu. Sekarang Itu saya tanya. ayat kamu pelintir-pelintir. Sekarang saya tanya Kamu kepada itu Ibu. Biar aja Mbak Anggun. Biar aja dia bilang binatang. Masa Apa kamu yang bilang bilang Kristen kan? itu binatang? Sekarang saya tanya aja kepada Kristen. Ibu. Yesus mengatakan orang yang percaya kepada dirinya di luar Yahudi dengan Emang sebutan kamu apa? itu pintar mempelintir Alkitab. Oke, dari ayat baik. Nah, Kita baca. Tujuan ayatnya Kita itu baca. beda. Kita Jangan baca comot dalilnya. sana, comot sini. Kita baca Sakit dalil. hati kamu bilang itu Kristen binatang, tahu nggak? Yang digelari selama ini domba Agama siapa? Kristen. Yang digelari domba selama ini siapa? Kalau Islam dibilang binatang, mau nggak? Mana ada Islam digelari domba? Kristen digelari apa? Menggelari dirinya dengan domba itu Mulut siapa? itu dijaga, dikutuk. Saya tanya yang menggelari dirinya binatang domba siapa? Aku mau Mulutmu tidur binatang. Ngantuk. Siapa yang menggelari dirinya sebagai anak domba? Puasa minta sujud-sujud, Hah? minta suci, tapi mulutmu binatang. Siapa yang mengatakan Yesus sebagai anak Nggak ada binatang dan agama siapa yang yang jahat. mengatakan Agama dirinya itu sebagai anak domba? mengajarkan suci, Saya tanya biar dulu. tahu kamu. Saya tanya dulu. Domba itu binatang atau bukan? Kamu binatang, ngomong yang sombong banget kamu itu. Kamu bilang Kristen binatang, Yesus kamu kata-katain. Kamu katain sendal lah, apalah, kambing lah, binatang lah. Siapa yang Bang Juma, sudah jadi ladeni juga perempuan. Ada aja kamu itu. Islam Yohanes apa 1 kamu bilang? nomor 29, Yesus adalah binatang. Memang mulutmu itu mempelintir ayat Alkitab pintar banget. Yohanes Biar aja 1 dia nomor ambil 29, sana, Yesus ambil adalah sono. binatang. Sama aja semua pengikutmu itu. Bu, Ketawa di bawah, cocok istighfar lagi Bu, semua itu. istighfar. Yohanes 1 nomor 29 menyebut Makanya Yesus itu, sebagai binatang. Aku di report mulu kan karena mulutmu itu kotor. Nakal ibu ini, enggak mau mendengar. Kamu nakal, udah tua. Nakal. Kalianlah Kamu yang punya memfitnah anak, punya istri, Yesus tapi dengan mulutmu menyebut nakal. binatang. Yohanes Kamu tadi 1 bilang nomor Kristen itu 29. Inilah anak binatang yang akan menghapuskan dosa dunia, anak domba katanya. Loh kok jadi saya yang salah? Terus kalian mengaku pendeta kalian itu gembala dan kalian adalah Kamu nggak ngerti domba. baca Alkitab, kamu pelintir-pelintir, nggak cocok dari mulutmu itu udah keluar. Apa yang saya domba pelintir? setan iblis. Yang saya pelintir mana? Buktikan. Pantaslah kalian itu melihara jin. Pengakuannya jin dipelihara. Yang Jin memelihara itu jin setan. siapa? Yang memelihara salib siapa? Lah itu kamu yang ngomong. Loh, yang memelihara salib siapa? Katanya Siapa yang kalian memelihara itu salib? melihara jin. Ada jin baik. Mana ada jin baik? Dari mana ceritanya? Lah, Ada jin baik. Gak ada itu jin. setan Memang jin. bagi Kristen. Di mana nggak di ada mana jin di Bible baik. di mana di Bible mengatakan jin itu tidak ada yang baik? Di Quran katanya jin Di baik mana ada. di Coba, Biblemu bercerita masa ada tentang jin? baik? Di mana Kayak jin di itu setan di mana loh, di jin Biblemu baik. bercerita tentang jin? Kamu nggak tahu jin karena kamu adalah jinnya. Kamu lah jinnya, mulutmu kualat nanti loh. Belum waktunya kamu terkutuk itu.
Sama Yesus sudah dulu terkutuk. Apa yang kamu omongin selama ini. Kalian lebih dulu mengutuk Yesus. Diam. Kamu yang Kamu nggak mengutuk. ngerti ayat Alkitab, Agamamu diam yang kamu. mengutuk Yesus. Di Agamamu sini- itu kurang kerjaan. Kenapa anak Tuhan dikutuk? Ada apa? Kami yang memuliakan beliau. Kamu yang mengutuk beliau. Kami yang memuliakan Abraham. Kalian yang mengutuk Abraham. Gak sadar kalian? Kalian mengaku sebagai anak domba. Domba itu binatang. Giliran ditanya sebagai domba, kamu fitnah saya yang menentang kau binatang. Kau itu beriman tapi buta. Kitab Al-Quran itu tidak ada. Semua isi Al-Quran dari Alkitab. Nenekmu kiper. Enggak. Nenekmu kiper. Itu dari mulutmu ketahuan kamu itu orang Coba. yang jahat. Oke, Emosi sekarang saya bacakan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di mana dituliskan di Bible itu? Di mana? Tunjuk. Nakal ini, tukang tipu, sudah nyembah manusia terkutuk, nipu lagi. Ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di mana di Bible? Di mana di Bible tertulis kayak gitu? Nenekmu yang kiper. Di mana? Di mana? Nenekmu kiper, nenekmu yang kiper. Dasar nyembah manusia terkutuk. Kamu itu terkutuk mulut nanti dengar suatu saat. Alladzina dengar yu'minuna omongan bima saya ya. Rekam unzila kalian ilaika ini. wa ma Suatu saat unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di mana di Bible itu? Biblemu itu bahasa Yunani. Ambil dari kitabnya Yahudi, masuk ke Indonesia, jiplak terjemahan Al-Quran. Sampulnya kitabmu itu Bible, dicuri dari Al-Quran, maka disebutlah Al-Kitab. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di mana di dalam kitabmu ayat begitu? Di mana dalam kitabmu? Besok kamu puasa. Di mana dalam kitabmu ada ayat Malamnya begitu? berpuasa. Di mana? Hei, Itulah. keturunan agama penjajah, di mana? Kau pengikut Nabi agama palsu penjajah itu datang diwariskan nuduh di termasuk sini. Cuma Turunin aja baju Maya, gak ada gunanya ya, diturunin ya. Turunin. Sampah, turun. Kamu sampah, Curhat. Kau semua ceboki keluargamu suamimu itu yang kena sampah. stroke. Udah, Turun. cukup. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah ngambil dari Alkitab. Gak malu sebut Alkitab. Bah! Kata Alkitab diambil dari Al-Quran. Gak malu. Oke, teman-teman, kita babat habis terkait dengan Nabi palsu. Materinya bab 11. Ada berapa data yang dibawa tadi, teman-teman? Data apa tadi saja yang diambil itu, Yang diambil tadi yang terakhir apa tadi? 2 Petrus 2 kan? Nomor 4 kita babat. Lari lagi dia ke Yeremia 23, kita habisin. Kemana lagi tadi? Matius 7, kita habisin. Ini yang dikatakan kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu dikatakan oleh Tuhan di dalam data terakhir, di data nomor 40, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Nah inilah dia, noda menyedihkan, aib yang memalukan, karena ajarannya dari nabi palsu Yerusalem. Yeremia 23 nomor 40, ajaran nabi palsu ini akan menjadi aib yang ditimpakan sebagai aib kekal dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Hadapi kita dengan ilmu. Tadi apa? Nabi-nabi palsu, dia mau goa kata dia kan. Nah, buahnya memanggil Yesus Tuhan. Terus Nabi itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Mana ada Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus? Oh Tuhan, engkau siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus katanya, yang kau aniaya. Aku Yesus dari Nazaret, yang kau aniaya. Matinya sudah tergenapi. Bahkan dia dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa, ketika dia mampu bermukjizat. Dia dianggap sebagai dewa Hermes. Allahu Akbar. Apakah masih ada pasien? Ada itu satu. Silakan. Yang memberi gelar Yesus anak domba bukan kami loh. Ya, dan yang menggelari Kristen sebagai domba juga bukan kami. Kami.
Kenapa marah kalau Tuhanmu anak domba? Kamu yang sendiri yang gelari kok. Merpati Roh Kudus saja kok gelari seperti burung merpati. Binatang juga tuh merpati itu. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan digelari juga binatang sana. Iya, bertanduk digambarkan 7 seperti binatang bertanduk 7 nota 7. Kok jadi kita yang salah ya? Ada Royal ini kayaknya muslim deh. Udah pernah naik nih. Ya Royal Kisser. Ya, assalamualaikum para gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pakai akun ini bisa naik. Kalau pakai akun asli nggak bisa naik. Kenapa bisa gitu, Bang? Akun aslinya apa rupanya? Ustaz Ardi tahu tuh. Jadi aib yang kekal itu adalah gelar dombi. Ayolah diskusi baik-baik. Jangan marah-marah. Mantan Oten. Ayo mantan Oten. Saya mau ngobrol sedikit sama Bang Zuma kalau boleh. Iya, silakan, Bang. Ini Bang, saya apokrifa. Dirimu lagi. Iya, gimana sahabatku, gimana? Aman, Jakarta aman? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan petir. Wis, mantap. Iya, lanjut. Gini Bang, soal saya pernah membahas ini juga ya sama kawan-kawan saya. Soal Super Apostles, mungkin Abang pernah dengar. Iya. Super Apostles. Nah ini perpecahan antara si Paulus dengan Petrus, John, dan satu lagi siapa tuh? Lukas. Barnabas. Enggak, Barnabas jadi temennya Paulus. Tapi pecah juga dia, pecah kongsi. Pas kedua kalinya pecah akhirnya. Nah itu Bang, kita kasih paham nih Bang pada para netizen nih Bang, soal perpecahannya itu sampai si Paulus itu dibotakin. Ya. Nah kalau bisa kasih pencerahan ke kita nih biar ya dapat ilmunya dari Abang. Jadinya kita menolak nanti Bang. Habis nggak ada lawan bagaimana? Kita tunggu aja lawan kita, baru kita bahas ini. Siap. Ya teman-teman, ini belum ada Oten, jadi kita bisa tanya-tanya, tapi tanya-tanya lewat komen ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang menurut saya nanti saya tanyakan ke Bang Juma, menurut saya bagus, pertanyaannya nanti saya tanyakan ke Bang Juma. Jadi tanyanya lewat komen. Ceritanya kita Q&A sama Bang Juma. Untung saya sudah pensiun jadi Oten. Loh, Bang Apokrifa turun beliau. Alhamdulillah dari penjelasan Gurunda Zuma tadi. Aduh, ya Allah, saya nyesal kok saya 25 tahun baru taubat ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mantan misionaris juga beliau ini. Kenapa ndak dari bayi saya menyembah Allah, tek. Masya Allah. Tapi masing-masing punya keutamaan, sahabatku, adindaku, masing-masing punya keutamaan. Orang yang kemudian dari kafir menjadi mu'alaf, masing-masing punya kelebihan. Izin Bang, ada yang nanya bagaimana cara daftar di API. Caranya teman-teman langsung ke Google aja, ketik aja di linknya apologetislamIndonesia.org, nanti diisi data-datanya. Jangan lupa siapkan KTP-nya. Syaratnya adalah memiliki kartu identitas KTP, berusia 17 tahun, dan tidak dikenakan biaya administrasi untuk pendaftarannya. Jangan lupa di apologetislamIndonesia.org di Google. Lanjut Bang, atau saya bacakan dulu pantunku ya. Nanti jawab cakep ya Bang. Nggak mau aku, Bang Handi lah. Makan mangga pakai garam yang asin. Lihat kodok lagi makan kurma. Jawab cakep Bang. Cakep. Ya. Malam-malam nggak tahu mau ngapain. Lihat TikTok ada live-nya Bang Juma. Allahu Akbar. Ya sambil nunggu Oten, belum ada Oten nih kulihat. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen ya. Ntar aku bacakan pertanyaannya apa. Kalau pertanyaannya menarik. Iya.
ini ada pertanyaan bang. Ini sebenarnya bang ada pertanyaan. Ini sebenarnya bang agama Kristen ini konsep ketuhanannya itu seperti apa ya bang? Sama dengan ini Trinitas Trimurti. Sama. Trimurti. Pernah dengar? Pernah. Ya, itulah sama konsepnya. Jadi ada Tuhan Bapa Brahma, ada Krishna, ada Shiva. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sama tuh, persis. Makanya disebut Trimurti. Trimurti. Bukan trikekwek. Kalau di konsep Trimurti itu kan 3 dewa. Yang pertama itu adalah Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu, kemudian Dewa Shiva. Nah, Wisnu ini nanti yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, Krishna. Seperti itu. Sama kan? Terus ada pertanyaan lagi, apakah Kristen sama Nasrani itu beda bang? Pada dasarnya kemudian dari aliran Nasrani pengikut Nabi Isa inilah yang kemudian menyelewengkan ajaran Nabi Isa itu sendiri. Maksudnya dari Nasrani, dari ahli kitab juga yang menyelewengkan ajaran para nabi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 di situ disebut Nasrani kan? Paulus itu. Iya kan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Dibantah oleh Yesus. Ketika dipanggil Tuhan oleh Paulus, Yesus mengatakan, oh no, aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret. Kan Paulus bertanya tuh, siapakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret. Bukan dikatakan akulah Tuhan, enggak. Tapi dikatakan akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Jadi dibantah kan? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah manusia dari Nazaret. Mana dalilnya? Kisah Para Pewarta 22 nomor 8. Kalau ada yang bertanya, pernahkah Yesus membantah ketika dia dipanggil Tuhan? Pernah. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Apa bunyinya? Paulus memanggil dia Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Kenapa dikatakan manusia dari Nazaret? Karena dikatakan Nazoraios. Artinya warga dari Nazaret. Warga pasti manusia dong. Jadi Yesus mengatakan, akulah manusia dari Nazaret, bukan Tuhan. Gitu ya teman-teman. Terus ada pertanyaan selanjutnya, apakah Bang Zuma tahu kenapa orang Kristen itu dilarang baca Barnabas? Karena kitab Barnabas itu mengajarkan tentang bagaimana, salah satunya adalah Yesus menikah. Sama dengan Injil Filipus. Filipus juga menceritakan Yesus menikah, maka ditolak. Gurunda, saya sudah masuk Islam, jangan dituduh-tuduh gitu dong. Beliau ini harusnya, kalau kita melihat Bible, di dalam Yohanes 1 ya, Yohanes 1 itu yang dipanggil untuk mengajarkan penginjilan itu sebenarnya adalah Filipus, bukan yang lain. Di dalam Yohanes 1, di situ dikatakan di data nomor 43. Di data 43, Yesus melihat Filipus. Filipus bertemu dengan dikatakan begini. Keesokan harinya Yesus memutuskan kemudian berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah denganku. Nah, apa yang diajarkan Yesus ketika sampai di tanah Galilea? Kita lihat tadi ya, di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan pergi ke Galilea. Setelah sampai di Galilea, apa yang diajarkan oleh Yesus? Kita lihat di dalam Markus 1 nomor 14.
Apa yang diajarkan oleh Yesus di sana? Coba teman-teman lihat. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea. Tadi bersama siapa? Muridnya dengan siapa? Yang dipanggil ke Galilea? Filipus Kristen. Nah, ini adik saya. Nah, lalu kemudian kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8, diajarkan kemudian oleh Filipus mengajar di Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajar di Galilea. Apa yang diajarkan Filipus di Galilea? Kita lihat di dalam data Kisah Para Rasul 8 nomor berapa itu teman-teman? 35. Apa yang dikatakan di sana? Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Pertama, runutannya gini. Yesus memutuskan pergi ke Galilea. Pada saat dia pergi ke Galilea, dia bertemu Filipus. Dia panggillah Filipus. Setelah sampai ke Galilea, Yesus mengajarkan Injil Allah bersama dengan Filipus.